suatu kabar gembira bahwa kita bisa mendapatkan kembali Marcelino dan bisa mendapatkan kembali lagi seorang Ivar Jenner bermain. Ini kan dua keping kita yang sangat kuat yang kita butuhkan. Itu yang hilang ketika melawan Irak, yang hilang ketika melawan Filipina. Belakang Bung, Ya. ini skuad mewah kalau saya bilang. Skuad mewah STY, permintaan STY hampir semua dipenuhi oleh Erick Thohir. Ya, itu Boy, saya setuju. Mewah sekali. Ya apalagi kalau nantinya next ke depan itu Jai masuk bersama dengan Nathan Cho. Ini lebih kuat kan, lebih tangguh memang di belakang. Karena selama ini kita belum dapat suatu gambaran yang jelas dari STY itu siapa pemain tetap 11 pemain ini. Kan berputar-putar pergantian pemain itu. Tidak ada satu pakem permainan ini loh 11 yang gue punya. Yang kita akan terapkan di Piala Asia. Itu yang harus STY punya. Sahabat Sportify apa kabar? Kita berjumpa lagi Robola. Tetap bersama dengan Bung Roni Pangemanan. Selamat siang, pagi, malam, Bung. Apa kabar? Baik, Boy. Sibuk sekali menjelang Natal ini. Ya, begitulah. Ada acara Natal, Bung. Banyak menghadiri atau banyak membuat acara Natal? Banyak menghadiri kayaknya. Menghadiri ya. Ya. Sudah mendekati tanggal 25. Siap. Pasti juga sahabat Sportify yang beragama Kristen, Katolik juga mempersiapkan diri untuk Natal. Ya. Sambil mengamati sepak bola khususnya Timnas, Bung. Ya. Lagi hot-hotnya nih bicara Timnas, Bung. 29 pemain sudah terpilih yang berangkat ke Turki. TC di sana kan? Bung. Kayaknya nggak ada pemain-pemain baru, masih muka-muka lama. Ternyata Bung Ropan, pilihan dari STY. Melihat dari ke-29 pemain, Bung Ropan, apa yang Anda ingin katakan? Terlebih dulu. Oke, Boy. Sebenarnya kan 30. Ya. Rahmat Irianto cedera terakhir. Ya. Gelandang Persib. Ya. Ya, akhirnya kan tidak ada pergantian. Saya pikir sebenarnya ganti aja kan. Berapa susah sih 29. Tetap di 29. Genapkan di 30 ya. Kasih ke 30 aja kuotanya. Karena kan yang mau dibawa 30 tadinya. Tapi oke lah. Itu keputusan dari PSSI hanya mempertahankan 29. Ya, saya berharap di 29 itu ada nama Vano sebenarnya. Vano Lillipali. Atau dia menggantikan posisi dari Rahmat Irianto aja. Digenapi jadi 30 kan. Bawa aja, soal dia mau kalah nanti dalam seleksi nggak masalah, ya kan? Dia tidak menimbulkan pro kontra di sini. Banyak kan yang sangat disayangkan, masa pemain top di Liga 1 dari Borneo yang ada di papan atas tiba-tiba nggak ada di 29 nama. Digenapin aja 30 maksud saya begitu. Dia masuk. Iya, karena 30. Kalau bilang nama baru, Boy, semua itu nama-nama lama. Nama baru yang ada Justin Hapner. Iya, cuma satu itu. Satu itu. Kalau yang Sayuri bersaudara kan sudah keluar masuk tim nasional. Kemarin nggak bisa main karena cedera kan, Jakob dan Yance. Ivar Jenner juga, Marcelino kan masuk sekarang. Ya kemarin di Piala Dunia nggak masuk waktu lawan Irak dan Filipina. Jadi nggak ada satu nama kejutan yang ditunggu-tunggu untuk bisa ada di sana. Kecuali Yasim Hadna, Jai Ises nggak bisa, karena kan belum ada. Confirm, Bu? Iya, Bro. Sudah confirm. 29 nggak bisa ya? Pasti sudah nggak bisa. Jai sama Nathan nggak bisa. Tadinya kan digadang-gadang mereka akan bisa, masuklah. Tapi kan naturalisasi aja sampai sekarang kan belum ada kejelasan. Menunggu mereka datang. Kapan mereka datang? Kalau di sini udah siap. PSSI menunggu mereka. Sayang memang kalau mereka nggak ada. Tapi apa boleh buat. Harus menerima kenyataan bahwa STY sudah mengumumkan. Rilis resmi PSSI sudah ada. 29-nya akan berangkat ke Turki. Tanggal 20. Hari ini berangkat. Tanggal 20. Tanggal 20 berangkat. Tanggal 20 sampai tanggal 6 Januari. Nah di sela-sela itu kan ada 2 pertandingan lawan Libya. Tanggal 2 Januari dan tanggal 5 Januari. Nah, uji cobalah lawan Libya. Sebelum tanggal 9 lawan Irak. Iran apa Irak? Iran lawan Iran. Iya. Tapi tanggal 6 kita udah berangkat ke Qatar. Lawan Iran tanggal 9. Nah, kan agak khawatir juga kalau ada yang cedera, Boy. Dalam pertandingan 2 pertandingan lawan Libya kan ada riskan juga, kan berisiko juga untuk ada pemain yang cedera. Soal Vano memang menarik ya. Menarik karena banyak wah. Kalau kita baca nih soal Vano, pro kontra, banyak yang menghujat juga, menyayangkan, mendukung STY. Ya, dulu
waktu pertemuan kita terakhir juga kita masih optimis ya. Optimis. Bahkan saya udah mendengar waktu 40 pemain akan nama Vano pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Tapi setelah saya menerima itu rilis, dia nggak ada. Tapi memang saya pikir agak aneh juga ya. Pemain yang lagi bagus untuk lokal di timnas ini 9 gol 11 assist. Tertinggi di antara semua pemain yang dibawa STY. Mau Dendi, mau Dimas Derajat, termasuk Ramadan Sananta lebih tinggi Vano. Apalagi Hoki Caraka anak muda kan. Tapi kan semua memang kembali keputusan di STY. Dia yang memutuskan selera dia. Tapi wajar juga kalau banyak netizen penggemar sepak bola tim nasional menyayangkan ini. Kecewa. Kenapa dia tidak dicoba di bawah juga. Dan STY kan sudah berikan statement bahwa dia tidak bawa. Kenapa soal Vano? Karena katanya stamina apa-apa fisiknya Vano tidak mendukung apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Saya bilang kasih aja dia main di babak kedua. Sama ketika lawan Turkmenistan. Dia main 19 menit. Tapi dia kayak 1 assist penting ke Egy. Untuk membuat gol kedua kita. Jadi kasih main aja dia 20 menit, 25 menit cukup lah. Kalau pemain sudah kepala 3. Toh dengan Jordi kepala 3 masih bisa di bawah. Kenapa tidak dengan Vano? Dan ini pemain terbaik loh. Pemain terbaik yang ada saat ini. Dan ada di klub papan atas. Masa klub ada di papan bawah degradasi ada pemainnya wakil? Nah iya Bung. Kalau kita perhatikan 29 pemain itu. Cuma 1 dari Borneo sekarang Bung. Adam Alis kan? Adam Alis. Gelandang. Cuma yang bertahan. Itu pun tidak starters. Kalau kita lihat tidak starters. Dan bisa aja gugur. Kan ada 6 yang akan gugur loh. Dan 29 ini 23 masuk list ke Qatar. 6 itu tereliminir. Nah bisa aja ada Malis, bisa aja Borneo itu tidak terwakili. Karena kan selain Vano, Nadeo out, nggak masuk. Yang baru masuk itu Sahrul Trisna, yang masuk dari Persikabo. Nah ini menarik boy, karena ada 3 klub yang berada penghuni calon degradasi di Liga 1. Itu terwakilkan pemain-pemainnya. Arema dengan Arkan Fikri, Persikabo dulu tahun 19. Ada Dimas Derajat. Ada kiper juga ya? Dan kiper tadi, Sahrul Trisna. Dan Dendi Sulistiawan. Bahkan banyak yang mengatakan ini anak emas STY. Sampai dalam tanda kutip ini titipan nih Bung. Saya bilang saya nggak bisa tahu, nggak bisa ngomong titipan atau tidak. Tapi kan kalau bilang dengan statistik Dendi kan memang nggak layak untuk masuk di tim nasional. Apalagi itu ada di bawah. Bayangkara tanpa harus mengintip, tapi ada di bawah. Mestinya kan harus ambil di posisi 5 besar klub. Boy pasti tahu lah kalau tim nasional di luar di Eropa klub-klub mana lah. Iya. Mau di Belanda, Italia. Lihat di Jerman misalnya, timnas Jerman. Bahkan pernah hampir 7 pemain itu dari Munchen. Dari Munchen ya wajar. Itali, Zurich, Juve, Milan, Inter. 3 itu aja yang dominasi. Mestinya kan itu yang berlaku di timnas. Inggris juga seperti itu. Iya, betul. Manchester dulu pernah menguasai squad dari timnas. Liverpool juga. Mereka kan Arsenal. Itu klub-klub yang banyak yang pokoknya 5-6 besar itu ada gitu. Jarang klub-klub di Inggris atau di Eropa saat ini mengambil pemain itu ada di zona degradasi. Nggak ditemui boy. Jarang ada. Mau Inggris, Italia, Jerman, Spanyol sekalipun. Spanyol kan Madrid, Barcelona yang menguasai. Ya kan? Kalaupun ada 1-2 Atletico Madrid. Juara dunia, juara Eropa, semuanya backbone-nya adalah Madrid dan Barcelona. Iya. Paling kalau ada tambahan itu sebenarnya Atletico Madrid, misalnya Valencia, ya kan Villarreal, ada satu-satu lah, Betis, Sociedad, itu aja satu-satu. Tapi tidak berada di zona degradasi. Ya kan, kalau enggak ini kalau ada di semua pemain, ada bahkan 3-4 pemain itu diambil dari bawah. Mestinya kan di papan tengahnya udah bagus. Ya katakan 6 besar lah, itu dinominasi bagus buat kita. Wajar untuk tim, ya kan? Tapi kembali lagi dong, kesepakatan kita bahwa semuanya ini ada otoritas penuh dari STY. Ya kita harus mau bilang apa? Harus mendukung. Karena itu keputusan dia. Tapi kan ini STY akan bertanggung jawab. Kredibilitas dia saya bilang dipertaruhkan benar-benar di sini. Kalau ada apa-apa dengan tim ini pasti akan kena juga hujatan boy. Akan dikritik. Ini pertaruhan besar karena tidak ada perubahan yang signifikan di antara pemain yang diumumkan. Sebagian besar yang bermain melawan Irak yang kita kalah 5 gol dan draw melawan Filipina. Dan kita akan menghadapi Irak lagi pada tanggal 15 Januari pertandingan pertama. Dengan pemain yang hampir sama kecuali ya ada perubahannya itu Marcelino masuk, Ivar Janer masuk, Sayuri Bersaudara dan Justin Hapner. Itu aja kan yang akan ada yang bisa tidak bermain melawan Irak ketika kita kalah di Basrah. Tapi kita akan bermain dengan mereka nanti di Qatar. Ya itu berbeda jauh boy. Kita terakhir Piala Asia 2007 ya. 2007. Kita masih ingat Bambang Pamungkas, Eli Aiboy, Firman Utina. Kiper satu dari Manado siapa Bung? Ya Pak, Jan Ripito. Ya kan Maman masih main di situ. Ya kan?
Itu terakhir kita ya di Piala Asia. Terakhir, setelah itu kan kita nggak lolos lagi kan. Dan kita kan sebagai tuan rumah masalah ya. Iya. 7. Baru sekarang STY membawa. Ya kita harus apresiasi juga karena baru STY sebagai pelatih mampu membawa ini, karena kita kan lolos di Kuwait waktu itu, masih ingat mungkin. Di Kuwait kita menjadi runner up, salah satu runner up terbaik setelah Yordania kan, dan kita mengalahkan Kuwait. Dan STY membawa tim. Jadi kita memang harus ya bersyukur juga bahwa STY masih bisa membawa. Cuma kan mungkin dalam hal pemilihan pemain ini yang banyak yang saya pikir wajar kan Bung, dimanapun di timnas, di Eropa, di Asia, polemik itu terjadi ketika pemanggilan pemain. Betul, ya kan? betul. Dulu kita masih ingat Prancis, David Ginola nggak dipanggil rame banyak ya kan? Juga di Jerman, di tim Inggris ada satu pemain yang dianggap bintang tidak dipanggil, jadi rame. Tapi semuanya keputusan dari pelatih, otoritas tertinggi dari pelatih. Nah, kalau kita lihat 29 pemain, coba kita lihat dari penjaga gawang tadi. Ya. Ini bukan juga ya. Ternyata penjaga utama tidak dipanggil. Nadeo. Ya, mungkin karena banyak kritikan kemarin ketika dia dianggap salah satu yang menjadi biang ladinya saat kita kalah melawan Irak di Basra dengan 5 gol ya. Iya. Nadeo sehingga tidak dipanggil dia sekarang karena ada 3, Sahrul masuk, Muhammad Riyandi masuk, dan Hernando Ari yang mungkin masih sedikit kemarin kena cedera ya. Tapi sekarang tetap dibawa oleh STY. 3 itu aja. Sebenarnya ada Adi Satrio cuma sekarang nggak masuk lagi. Jadi cuma 3 ini. Dan kalau melihat dari penjaga gawang ini kan tidak ada persaingan yang seru di sini. Karena hanya 3 ini yang dibawa, 3 pasti masuk. Dengan kuota 23. Boy. 3 pasti masuk. 3 pasti masuk. Mestinya kan dia bawa mesti 4 atau 5 sehingga ada persaingan di sini untuk ada siapa yang gugur. Kecuali cedera. Nah, Hernando kan belum begitu fit. Nah, tapi kalau sudah dengan 3 aja aman, 3 aman. Persaingannya nggak ada di sana. Kalau misalnya Adi Satrio masuk atau Nadeo masuk di sana rame, berarti ada 2 yang gugur di antara 5, ya kan? Itu saya pikir. Bung, statistiknya jauh sekali Bung antara Nadeo dengan 3 kiper pilihan sekarang. Iya, kalau bicara 24 kali main dalam timnas Bung. Iya, kalau bicara di Borneo saja 23 match 73 dia penyelamatan. Iya. Kalau mau lihat 10 kali clean sheet. Iya. Kalau mau lihat dari situ kan Nadeo masih di atas. Sebenarnya satu pertandingan. Iya. Kalau mau lihat di sini kan memang selalu kita hanya melihat di satu pertandingan ya. Harus menjadi ukuran, tapi kita tidak melihat ke belakang bagaimana penampilan ke belakang yang bagus. Salah satu yang memang kalahnya memang telak, tapi mestinya Nadeo masuk. Terlepas dari apapun ya kesalahan yang dia buat melawan Irak, tapi dia masuk. Itu saya bilang kan, sehingga di seleksi ini itu ada persaingan tajam di sana terjadi. Kalau sekarang sudah nggak ada, santai-santai aja. Mereka bertiga karena udah pasti masuk. Nadeo dan Adi Satrio misalnya masuk. Kalau nggak cedera ya. Kemarin kan Reza penjaga gawang dari PSM kan masuk tapi masalah cedera jadi tidak dibawa. 3 pemain yang dipanggil, 3 kiper dipanggil semuanya sudah merasakan timnas. Sudah merasakan ya, keluar masuk timnas. Yang paling banyak membela ya Bung. Iya, Hernando kiper muda, ya Hernando Persebaya, betul. Ya, bisa dikatakan bahwa pilihan utama dia ada di Hernando ya Bung ya. Iya. Kalau memang dia fit, dia bugar, dia tidak mungkin STY akan pasang sebagai kiper utama. Walaupun kita tahu bersama bahwa Sahrul Trisna juga oke sebenarnya. Iya. Terlepas dari apapun, ya itu. Belakang lo, ini squad mewah kalau saya bilang. Squad mewah STY, permintaan STY hampir semua dipenuhi oleh Erick Thohir. Ya, betul. Ya betul. Iya. Mau formasi apapun, STY punya pemain-pemain yang kuat di situ. Dia membangun sebuah fondasi yang kuat. Itu dari belakang dulu. Itu kan stylenya STY. Sehingga bisa memotong kalau bermain dengan di luar, itu bisa memotong bola-bola atas kan. Dengan tinggi badan yang di atas 180 kan bagus sebenarnya. Apalagi sayang memang Jaya. Kalau Jaya ada loh, ini 190 boy tingginya. Bagus untuk iya kan? Untuk bermain di belakang. Tapi oke. Masih muda semua kecuali mungkin Jordi Amat. Jordi yang sudah kepala 3 kan Jordi. Tapi kalau bicara dengan Yasin Hapter 20 tahun. Elkan Bagot 20. Rizky Ridho sama. 3 kalau di belakang. Ya. Jadi Jordi bisa didorong aja bermain di gelandang masih bisa untuk gelandang bertahan. 3-4-3, 4-4-2, 3-5-2, semua itu bisa dipenuhi dari squad yang ada. Betul. Di lini pertahanan. Lini pertahanan. Itu saya setuju. Mewah sekali. Ya apalagi kalau nantinya next ke depan itu Jai masuk bersama dengan Nathan Cho. Ini lebih kuat kan, lebih tangguh memang di belakang. Nah sekarang tinggal kita melihat di pertahanan ini siapa yang akan dimainkan lebih awal. Saya pikir dengan Yasin Hapner sudah menjadi warga negara kita, dia akan menjadi satu pilihan. Tinggal pertanyaan itu siapa yang akan tergeser.
Rido, Menarik ini. Elkan Bagot, atau Jordi. Karena kalau bermain dengan 3 back itu bisa aja sudah satu bisa Yassin Hapner, Elkan Bagot. Tinggal Jordi bertarung bersama dengan Rido. Iya. Kalau mau yang anak muda yang punya stamina bagus petarung di belakang ya Rido. Tidak lambat bermain kan? Rido, Elkan, Yassin Hapner. 3 ini bagus. 20 tahun semua. Keren mainnya. Keras. Cepat untuk memotong. Ya. Kalau Jordi kan sudah agak pelan, agak lambat. Dan dia membuat beberapa kesalahan dalam pertandingan pertama di Basra kan. Nah mungkin Jordi itu dicoba. Ketika itu dia dicoba melawan Filipina di babak kedua kan agak bagus. Apalagi Rahmat tidak main. Rahmat tidak ada. Nah kalau dia didorong bermain sebagai gelandang bertahan. Atau kita bermain dengan 2 pivot katakan. Dia bersama dengan Mark Locke. Ini bagus. Kombinasi antara pemain berpengalaman dan juga pemain yang bertenaga. Dia bermain dengan Mark Locke sana. Itu lebih oke. Bung, saya bacakan nih, Bung. Justin Hapner, Edo, Wahyu Prasetyo, Rizky Rido, Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Shan Patinama, Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan. Semuanya. Iya. Masing-masing di pos itu punya 2, boy. Pratama Arhan kan ada Shan Patinama, bahkan ada Edo di sana. Bisa 3. Di kanan ada Sandi bersama dengan Asnawi, Captain. Opsinya banyak untuk dipilih. Di tengah yang kita udah bahas tadi kan, kalau di tengah kan yang dengan Elkan, Rido, Justin, Jordi itu udah aman di tengah, tinggal diutak-atik lah sama STY. Siapa yang akan dimainkan lebih awal dengan kondisi terakhir yang lebih fit, lebih bugar siapa? Itu tinggal STY yang bisa melakukan. Wahyu Prasetyo ada, pemain tengah juga bagus. Hulk, pemain SC Semarang, dia bisa bermain cuma kan persaingannya di sini sulit bagi dia, ya untuk bisa masuk di posisi itu. Ya pasti dia akan menjadi cadangan abadi. Karena mungkin menunggu Elkan cedera. Tapi terkadang STY membuat kita terkejut dengan pilihan-pilihan pemainnya. Pasti dia juga punya pertimbangan. Yang fisiknya harus kuat, dalam mental atau semuanya. Saya pikir itu betul, boy. Kalau bisa dikatakan demikian. Wahyu bisa dicoba dalam pertandingan uji coba melawan Libya. Itu kemungkinan besar terbuka. Atau lawan Iran. Tetapi begitu kita terjun masuk di turnamen yang resmi dengan label Piala Asia dan lawannya Irak, Vietnam dan Jepang, tidak ada coba-coba. Tidak akan mungkin, menurut saya, tidak akan mungkin misalnya Wahyu dimainkan lebih awal. Itu sudah 3 nama tadi sudah paten itu. Rido, Hapner dengan Elkan. Itu paten benar. Dengan Jordi 1 yang bisa didorong yang kita bahas tadi, bermain sebagai gelandang yang lebih bertahan. Justin pernah main di timnas juga. Ya. Artinya dia sudah memahami. Tahu. Rekan mainnya nanti, Bung, ya. Pernah dicoba waktu itu kan ketika kita tur ke Spanyol dalam rangka untuk persiapan U20 kita. Nah, Bung, justru menarik yang rame nih, Bung, di sosial media. Pertanyaan-pertanyaan daripada netizen dan juga penggemar sepak bola mengenai Pratama Arhan masih dipanggil, masih dipercaya, jarang main di klub. Itu yang sering menjadi pertanyaan banyak orang. Iya, seiring dengan saya pikir di sana ada Shan Patinama kan, yang bagus. Jadi persaingan itu sangat kuat. Dengan ada Edo, jadi ya dituntut bagi Pratama Arhan untuk bisa membuktikan lagi. Dia memang tidak punya jam bermain banyak ya. Ketika ada di Liga 2 Jepang bersama dengan Tokyo, dan mungkin bisa mengakhiri karir di Tokyo, dia akan pindah, bisa saja. Tapi dia harus bisa membuktikan itu. Ketika sekarang ada Shan, seharusnya termotivasi untuk bisa bertarung. Kalau enggak dia tenggelam. Sama Shan kan lebih bagus secara visi bermain bola lebih oke. Kalau Pratama ini kan cuma hanya mengandalkan dengan lemparan-lemparan jarak jauh dia. Ya kan? Untuk bisa masuk ke sana. Dan Shan sudah membuktikan ketika dia membuat gol melawan Irak. Ada 1 gol di sana. Nah ini buat Pratama kalau dia memang begini terus tidak ada perkembangan yang kuat, dia akan kalah melawan Shan. Ataupun dia bisa main di babak kedua sebagai super sub menggantikan Shan. Karena Shan pasti akan diambil sebagai main pertama, boy. Untuk bisa bermain di sana. Jadi itu yang membuat kalau bicara dengan Pratama Arhan dituntut bagi dia untuk membuktikan kapasitas dia sebagai pemain terbaik salah satu di bek kiri ya itu. Ya, gitu. Ya STY mengatakan ya justru mengembalikan performanya Pratama adalah memberi kesempatan dia main di timnas. Ya. Dan kelebihan dia yang melakukan true dengan jarak jauh itu. Peran bola itu yang penting bagi dia kan. Tapi kan dalam sepak bola bukan hanya mengandalkan itu. Ya, boy. Betul. Iya. Harus mengandalkan visi yang benar bermain bola. Bagaimana crossing yang tepat. Bagaimana passing yang tepat untuk ke depan. Itu yang juga dibutuhkan kan. Nah Shan sudah sangat berpengalaman. Bermain di Liga Utama Norwegia bersama dengan Viking. Walaupun sekarang dia sudah pindah ke Liga Swedia. Tapi ini pemain yang
dianggap baik untuk bisa bermain di posisi bek kiri. Dia tahu kapan untuk naik menyerang mendukung serangan, kapan untuk balik ke belakang ketika kita ditekan untuk bisa bertahan. Sain bagus cara berpikir. Kan pemain bola kan mesti dilihat dari cara visi bermain bola yang benar. Nah, mereka terbiasa bermain di Eropa tahu ini. Itu namanya ada sebuah transisi permainan. Ya kan? Dari bertahan ke menyerang dan dari menyerang ke bertahan. Nah, mereka tahu cara bermain seperti itu dalam transisi permainan atau dalam membuild up serangan ke depan gitu. Bung, kalau kita pindah ke tengah nih. Ya. Sadil Ramdhani, Mark Locke, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Adam Ellis, Arkan Fikri, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Marcelino Ferdinand, dan Ivar Jenner. Ini juga cukup mewah. Iya. Saya pikir tertolong dengan kembalinya Marcelino bersama dengan Ivar. Kondisi terakhir bagaimana? Cedera, kan? Kondisi terakhir bagaimana? Marcelino kan sudah bermain di U21, sudah dicoba walaupun bermain tidak full. Tapi artinya setelah dia hamstring, dia kembali dan sudah dicoba, oke lah. Suatu kabar gembira bahwa kita bisa mendapatkan kembali Marcelino dan bisa mendapatkan kembali lagi seorang Ivar Jenner bermain. Ini kan dua keping kita yang sangat kuat yang kita butuhkan. Itu yang hilang ketika melawan Irak, yang hilang ketika melawan Filipina. Kita tidak punya ini. Semua tipikal gelandang yang lebih bertahan. Tidak ada gelandang yang bisa kreatif bermain untuk mengatur ke depan bolanya itu cepat. Nah, Marcelino ada bersama dengan Ivar. Dan itu mereka tunjukkan di U23 di Solo kan, ketika mereka mengalahkan Turkmenistan dan juga mengalahkan dengan Taiwan. Jadi saya pikir ini satu kabar bagus ketika dua pemain muda ini itu kembali ke lapangan. Jadi ini mendukung sekali bagi seorang Mark Locke misalnya bermain sebagai bertahan atau Jordi katakan bermain bertahan karena didukung oleh dua anak muda ini. Entah kita bermain dengan 5 gelandang karena di sisi flank ada Sandi mungkin di kanan atau Asnawi kita tidak tahu, atau bermain dengan Sain Patinama bermain di kiri. Jadi kan ada 5 kalau 3-5-2 bermain. Jadi enak gelandang-gelandang. Kita punya anak muda seperti Arkan Fikri dari Arema yang bisa ditaruh di sana. Ya, tapi persaingan di sana tinggal lihat. Karena ada Adam Alis juga masuk. Cuma pasti Adam Alis akan cadangan lah. Tidak akan mungkin untuk bermain sebagai pemain utama. Ya, tidak ketika STY mencoba-coba ketika melawan Irak kalau nggak salah kan. Dia bermain pertama akhirnya ditarik keluar karena ada suatu kesalahan di sana. Ini seperti itu, Boy. Ya. Lini tengah selalu kita sepakat mengatakan ini adalah dapur sebuah tim. Ya. Pertahanan dan menyerang sangat tergantung dari lini tengah. Iya. Makanya sering disebut dengan lini paling vital, Boy ya. Lini paling vital. Nah, kalau kita bicara 5 pemain yang akan menjadi backbone ataupun menjadi pilihan utama dari STY, kira-kira siapa, Bung? Menjadi gelandang bertahan dan juga membantu menyerang sayap maupun di tengah. Oke, pertama kalau kita memilih misalnya dengan 3 back atau 5 gelandang, ya. Ini formasi awal, opsi yang akan diterapkan oleh STY. Berarti 3 gelandang ini, ya, itu bisa aja satu. Tidak boleh memainkan 2 sekalian antara Mark Locke dan Jordi kan, karena pasti akan mengorbankan satu. Ya. Satunya itu diantara Ivar atau Marcel. Padahal dua-dua ini harus dimainkan lebih awal untuk bisa mendukung. Berarti hanya ada satu yang gelandang lebih bertahan. Mungkin saja Mark Locke. Kita tidak tahu. Ya. Atau Jordi. Tapi kalau ada Ivar main bersama dengan Marcel, salah satu harus dipilih. Harus dipilih. Boy. Karena kan 3 dengan 2. Sudah 5. Misalnya Asnawi. Sain Patinama di kiri. Ya. 3 berarti di tengah. 3 tengah. Ya itu harus memilih. Di depan 3 back itu harus ada pemain yang lebih bertahan. Nah itu saya bilang. Mark Locke atau Jordi. Salah satu. Kalau Jordi dan Mark Locke dimainkan dua-dua sebagai double field, berarti akan mengorbankan satu di depan. Iya. Marcel atau Ivar. Tapi saya pikir lebih bagus Marcel dan Ivar. Karena dalam hal menyerang, counter attack kita akan jauh lebih bagus. Dengan Marcel sama Ivar. Dengan Mark Locke yang akan lebih bertahan. Ya. Terserah STY kan lebih tahu. Sebagai pelatih dia tahu pemain mana yang akan ditampilkan. Mungkin Jordi bisa aja. Karena Jordi bermain back tengah juga oke. Jadi dia bisa bermain dengan baik. Tergantung pilihan itu. Tapi tidak boleh kita mengorbankan salah satu di antara Marcel dan Ivar untuk tidak bermain. Katakan cuma pilih Marcel akan berbahaya. Jadi, pilihan Bung Ropan sendiri dua-duanya main. Saya pikir harus bermain karena Boy bilang tadi juga Ivar bisa bermain sebagai nomor 6 juga. Dia bisa turun ke belakang untuk menjadi double pivot bermain dengan Mark Locke. Katakan Mark Locke main awal. Ketika kita ditekan kan dia bisa turun untuk bisa membantu. Dengan membiarkan Marcel ada di depan. Nah, tinggal Marcel lebih kuat di gelandang menyerang. Di gelandang menyerang lebih karena kuat. dia bisa pegang bola. Visi mainnya juga bagus. Betul. Passingnya oke. Dan syutingnya juga cukup berbahaya, Bang. Dan itu yang kita butuh. Yang kita tidak punya ketika lawan Irak, lawan Filipina adalah pemain yang bisa megang bola. Yang bisa nahan bola. Screening ballnya bagus. Gak punya kita. Banyak hilang bola.
Nah Marcel itu walaupun masih muda, kedewasaan dia bermain itu luar biasa boy. Bagaimana dia dapat bola cepat untuk ke depan. Itu kan udah teruji lawan Argentina kan. Dia cepat sekali bermain. Pemain sulit pemain-pemain Argentina. Lo Celso, Paredes dan kawan-kawan agak berat. Dan itulah kelihatan dia berani. Nah kita akan lihat pentingnya kehadiran seorang Marcelino di sini yang kuat ini dan cepat untuk bisa memberikan distribusi bola ke depan. Ya. Itu. Jadi menurut Bung pasti Sean Patinama dan Asnawi bisa akan menjadi pilihan utama. Ya kenapa Asnawi? Karena dia kapten ke-11. Nggak mungkin kapten dia STI akan mengorbankan dia. Walaupun ada Sandy Walsh di sana. Yang orang bisa berpikir Sandy aja coba. Tapi mungkin Sandy main di babak kedua boy. Menggantikan Asnawi. Bisa aja itu lakukan. Ya kita akan semua tergantung dari STI. Ya, tapi tidak boleh bermain-main kalau sudah bermain Piala Asia. Harus dengan tim kuat, dengan starting 11 terbaik. Nggak ada lagi seperti misalnya yang kita kaget lawan Irak. Adam Alis main pertama. Kaget semua orang kan. Nggak bisa begitu untuk bermain dengan Piala Asia. Ya. Iya. Ya, kita harapkan STY tidak membuat kejutan-kejutan yang yang membuat kita langsung bertanya. Ini kan intinya ketika kita bermain uji coba melawan Libya di Antalya, di kota di Turki. Itu pentingnya bagi STY untuk melihat di tanggal 2 dan di tanggal 5 Januari. Siapa pemain yang akan dia pasang. Karena selama ini kita belum dapat suatu gambaran yang jelas dari STY itu. Siapa pemain tetap 11 pemain ini. Kan berputar-putar pergantian pemain itu. Tidak ada suatu pakem permainan. Ini loh 11 yang gue punya. Yang kita akan terapkan di Piala Asia. Itu yang harus STY punya. Jangan lagi coba-coba lagi. Ini mesti taruh di sini, pertandingan kedua beda lagi formasinya. Kan gak ada ketetapan. Harus ada. Di tim itu kelihatan kan. Di Inggris, Italia udah lihat. Oh ini mereka bermain di tengah. Udah kelihatan tuh. Verratti bermain di sana. Ya, Jorginho sudah ada di sana. Kan ketahuan itu. Di belakang udah pasti pakem. Ya harus punya itu. Gak boleh dari satu pertandingan berubah-ubah terus. Bermain. Dengan starting 11 yang berbeda-beda. Sulit. Sebuah tim yang bagus adalah tim yang sudah punya starting 11 terbaik. Kecuali cedera. Kalau cedera harus ada pergantian. Ya kan? Itu yang STY harus dapatkan ketika dia melihat pertandingan melawan Libya dan lawan Iran. Atau mungkin Bung, kedalaman yang dimiliki oleh STY itu sama-sama kualitasnya Bung. Iya, dengan sama-sama kualitas dia harus punya ketetapan. Dia tidak berubah-ubah. Kalau di belakang dia punya, katakan saya bilang di belakang misalnya ada Elkan, Rido sama Justin. Ya itu harus ditetapkan. Atau dengan salah satu bisa Rido di cadangan ada Jordi. Ya harus berarti Jordi, Elkan sama Justin Hubner. Rido akan main di babak kedua karena itu. Jangan di pertandingan kedua berubah lagi, Om Boy kaget. Nanti yang bermain Edo. Yang bermain di sini di kiri Edo atau di sana ya kan berbeda-beda. Enggak dapatkan itu. Memang semua ada di STY. Tapi yang itu, Irak itu nggak pernah berubah. Iya Bung, tidak pernah berubah. Yesus Jepang juga tidak pernah berubah. Jepang kita lihat, mana ada perubahan yang ada. Kalau pertandingan satu dia sudah tempatkan itu, pertandingan kedua dia akan pertahankan. Soal berubah di babak kedua ya itu nanti dalam proses permainan. Iya. Ada terganti. Itu terjadi ketika di proses permainan. Tapi kalau dia sudah punya starting lab, itu susah. Itu kan pernah dilakukan oleh STY ketika Jordi didorong ke tengah Bung. Iya, ketika melawan Filipina. Bagus kan? Nah mungkin semoga itu yang akan terjadi. Tapi yang pasti STY harus bisa melihat dulu pemain mana yang dia dapatkan itu untuk melawan Irak di pertandingan tanggal 15 itu kan penting. Ya. Dari 3 uji coba ini dia harus dapatkan itu. Sehingga dia dapat bilang ini yang saya punya. Ya kan? Di belakang Jordi, Elkan sama Justin Hubner misalnya. Asnawi dengan Sain Patinama. Dia harus tetapkan itu. Mark Klok, Ivar Janner, Marcelino. Ya kan? Kemudian Rafael Stroik, Ramadan Sananta. Udah, itu dulu. Ya, gitu yang dia dapatkan. Misalnya itu, 11 pemain ini. Yang dia tampilkan. Kalau mereka bermain bagus melawan Irak nantinya, tidak boleh berubah lagi. Jangan melawan Vietnam di pertandingan kedua tanggal 19 dengan komposisi 3 pemain baru yang masuk. Berubah lagi kan. Padahal melawan Irak katakan lawan ini kita draw. Nggak usah menang lah. Tiba-tiba lawan Vietnam berubah lagi boy. Susah. Ya. Karena tadi Bung Ropan sudah menyinggung Struik di depan nih, kita bicara di depan nih Bung. Ya. Juga tidak ada nama-nama baru nih. Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Dendi, Dimas Derajat dan Rafael Struik Bung. Nah, mereka ini 55 semua dibawa kan di pra kualifikasi Piala Dunia kemarin. Nggak ada yang striker baru kan di sini, semua sama. Terlepas Dimas waktu itu mengalami cedera, tetapi tetap ini orang yang sama, makanya tidak ada perubahan sama sekali di sana. Kalau disuruh memilih, ya saya sudah bilang tadi di awal, Rafael Stroik
yang main di sana bersama dengan Ramadan. Karena untuk compare yang saat ini di antara striker bermain di Liga 1, Ramadan yang paling tinggi dalam hal urusan mencetak gol. Iya. Ya kan? Kalau di Liga 1 nih bicara kan, setelah kita nggak punya seorang Vano, Ramadan yang kan bisa ditampilkan. Cuma selama ini kan STY menempatkan Ramadan itu sebagai super sub. Dia mengutamakan Dendi atau Dimas yang lebih dulu dimainkan. Dan ini bisa terjadi. Dendi atau Dimas yang didorong lebih dulu. Karena dia melihat dari kacamata STY bahwa Ramadan ini lebih cocok bermain di babak kedua sebagai super sub. Nah, kita tidak tahu. Itu kan pemilihan STY dia sebagai pelatih. Waktu lawan Irak, STY pasang siapa di depan, Bung ya? Ada Dendi. Ya. Ada Rafael kan bisa bermain. Iya. Ya. Dendi bertukar dengan Dimas juga. Dimas cedera kan akhirnya. Ada Dimas. Ya, bisa aja. Atau kalau kita bermain misalnya kita lebih menyerang, kita masih punya alternatif lain dengan Sadil Ramdhani. Bisa didorong sebagai kanan. Nah, sekarang Boy, yang menarik ini STY harus berpikir bahwa kedatangan Yakob dan Yance. Ini kan 2 pemain bagus dari PSM. Yakob bisa bermain bagus dari posisi flank. Tergantung STY untuk apakah ini akan bermain lawan Vietnam di pertandingan kedua. Ya, dia menempatkan Yakob bermain di sana, pakai satu striker aja. Misalnya Rafael Struijk. Nah, ini Bung. Rafael Struijk, Sadil bersama dengan Yakob. By the way, STY pernah masang satu pemain. Iya harus pakai. Depan. Harus kalau menurut saya, pakai satu aja striker. Kita menumpuk agak ke sini, tapi kita punya dua sisi flank yang kuat. Dengan Yakob bergerak ke sisi kanan atau Sadil bisa bertukar kan, mereka bisa bermain. Itu mungkin melawan Vietnam masih bisa dipakai atau terserah dia mau lawan Irak. Karena yang tahu semua itu kan STY. Iya. Kita aja boleh bisa bicara ini itu, tapi kan buktinya di lapangan STY yang menentukan dengan formasi starting 11. Kita bicara bla 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 bla, tapi bedanya karena STY yang menentukan semuanya. Bisa aja berubah dari apa yang kita bicarakan. Karena dia yang menentukan, dia yang lebih tahu. Dan dia yang akan bertanggung jawab nantinya dengan apa yang dia lakukan terhadap tim. Begitu. Iya. Bung Hoki Caraka. Ya. Usia masih 19 tahun. Sudah masuk 2 kali dipanggil timnas senior, Bung. Ini kesempatan emas nih buat Hoki, Bung ya. Ya, dia harus bisa memperlihatkan juga ya kesempatan ini dimanfaatkan. Tapi kalau buat saya ya, kita punya aset. Ya, aset ini. Pemain yang untuk masa depan. Tapi untuk di level yang seperti nanti bermain di Piala Asia ya, saya pikir Rafael Struijk dan Ramadan Sananta yang bisa dia andalkan. Ya, bukan tidak berarti Hoki tidak bisa. Sebagai super sub oke lah. Bermain di 15 menit, 10 menit terakhir masih bisa. Tapi lebih diandalkan dengan Rafael Struijk bersama dengan Ramadan Sananta. Itu yang cuma kan orang nggak bisa melihat juga bahwa apa yang saya katakan itu akan terbukti di lapangan. Bisa aja dia memainkan sekaligus Dendi dan Dimas bermain. Lagi-lagi akan kembali ke sana. Bukan tidak mungkin. Opsinya terbuka. Opsinya terbuka. Untuk 2 pemain tersebut bisa bermain. Iya. Ya, kita tinggal lihat aja nantinya. Untuk apa yang dia akan tampilkan melawan Irak di pertandingan pertama. Namun melawan Libya pasti akan ada uji coba banyak pemain. Pasti dia akan rotasi. Arkan Fikri bisa masuk, termasuk Adam Alis. Pasti dia akan putar di sini. Dia akan melihat mana yang akan dia pakai. Egy pun bisa main. Egy, Witan pasti akan diputar-putar di sana untuk mencari pemain yang bagus yang ditampilkan melawan Irak pertandingan pertama. Tapi kalau melawan Iran harus tim yang kuat. Walaupun itu hanya tajuknya itu uji coba. Dengan tim yang salah hancur sudah selesai. Peringkat 21 dunia FIFA. Iran itu kan sudah selevel dengan Korea Selatan dan Jepang, Boy. Iya. Ini langganan Piala Dunia. Jadi apalagi Iran, Bung. Iran. Kita bicara Iran. Sebelum kita ketemu dengan Irak. Nah, kita bermain tanggal 9 kan uji coba. Itu saya bilang walaupun sekedar uji coba kita harus tim yang kuat. Nah, di sini STY sudah bisa melihat 11 pemain terbaik dari hasil 2 pertandingan melawan Libya. Iya. Dia lihat di sana, dia bikin untuk menghadapi Iran di tanggal 9. Menarik itu. Tapi kalau tim coba-coba melawan Iran, selesai kita. Berat. Ini bukan tim Iran, bukan kaleng-kaleng. Kuat. Irak aja sudah begitu main. Irak itu masih kalah lawan Iran. Iya. Masih level kalah. Iran masih di atasnya Irak. Oh iya. Ya kan lihat aja dari peringkatnya aja udah ini. Dan mereka hampir selalu lolos Piala Dunia kok. Dan sudah bisa melihat di situ. Tim yang kuat yang hampir selalu ikut Piala Dunia. Lolos. Korea Selatan, Jepang, Iran, Arab Saudi.
Jadi bagaimana? Kita harus kuat melawan Iran. Nah dari lawan Iran itu yang akan dipakai nantinya dalam pertandingan pertama di tanggal 15 melawan Irak. Kalau pemain ini bagus melawan Iran, wah. Kalaupun dengan 2-1 kita sudah bagus melawan Iran. Bisa ngimangin mereka aja. Udah bagus. Kalah 2-1 ya. Gak apa-apa mau 3-1. Dan STY tahu ini semua, kekuatan Iran, tahu lah, sebagai pelatih STY tahu semua ini. Makanya kan semua bergantung dari dia. Susunan pemain dia yang lebih tahu, bisa melihat di sana. Ya. Nah, menarik nih, kita kembali ke naturalisasi, Bung. Ya. Ternyata dihitung-hitung dari 29 pemain itu 11 pemain diaspora yang dipanggil STY. Ya. Compare dengan Malaysia, Bung, hanya 2 pemain naturalisasi panggil Malaysia. Walaupun sekarang Vietnam mulai berhitung nih. Ada mungkin kandidat 20 pemain naturalisasi yang dilirik oleh Vietnam. Philippe Troussier sebagai pelatih Iya. di sana. Ya mereka sudah melihat bahwa ini memang dibutuhkan. Bukan berarti hanya mengandalkan pemain-pemain lokal yang kuat. Mereka sudah merasa kalau untuk bisa bermain di level Asia, boy, harus ada naturalisasi. Kalau bermain di level Asia Tenggara, itu mungkin bisa saja. Nggak pakai naturalisasi juga bisa. Dan Vietnam sudah melakukan itu kan. Thailand sudah melakukan itu. Dan mereka merajai di Piala AFF misalnya. Tapi kan mereka melihat bukan sekedar AFF. Harus melihat lebih tinggi. Sekarang sudah di level Asia dan lolos Piala Dunia. Semua kan ngincar ke sana. Bermain di Piala Asia, berhasil dan lolos Piala Dunia. Vietnam hampir kan tahun kemarin tuh. Bagaimana di Qatar dia sempat maju masuk ke yang lebih tinggi lagi. Jadi sudah bisa menggambarkan bahwa mereka merasa tidak cukup dengan pemain lokal untuk bersaing melawan Jepang yang sudah begitu, Korea yang pemain-pemainnya bermain di level Eropa, yang Iran. Mana bisa untuk menembus mereka sulit. Itu sudah dipikirkan matang oleh Federasi Sepak Bola Vietnam. Ya. Jadi kalau kita berpikir sekarang begini, ya bagi Ketua Umum Erick Thohir ya pantas. Bahkan dia tidak akan berhenti kan. Tahun 2024 dia akan memanggil, ada yang sudah antri nanti ada Ragnar Oratmangun. Kita punya pemain di lini depan. Untuk bisa menambah kekuatan. Tom Haye. Gelandang bertahan yang bagus dari Heerenveen. Penjaga gawang Martin Paes. Yang konon katanya diincar oleh MU. Bermain di Dallas sekarang di Liga Amerika. Nah kalau kita punya pemain-pemain seperti itu kuat, boy. Karena Erick melihat di Asia. Gitu. Semoga ya. Tapi menurut Bung Ropan 11 pemain naturalisasi ini kebanyakan apa enggak ya? Enggak. Sebenarnya enggak juga. Kalau melihat dari Maroko kan setengahnya pemain naturalisasi bermain di Qatar. Dan berhasil. Maroko tuh lebih dari 12 pemain. Nah di Irak itu hampir sebagian pemain naturalisasi juga banyak. Irak, Qatar, semua mengandalkan itu. Bukan cuma 1-2 orang. Mereka perlu di atas 5 orang. Namun itu negara besar. Kalau kita lihat U17 kemarin, Prancis saja banyak pemain. Oh iya, kalau Prancis. Ya kan Jerman sendiri aja udah bisa melihat. Sudah kulitnya sudah bukan lagi putih. Beda ya kan. Ada 5-6 orang kulit hitam semua tuh yang bermain. Jadi ya memang ya begitulah. Kalau untuk maju kan sudah nggak usah berpikir yang ini. Ini untuk kemajuan sepak bola. Dan Erick akan melakukan itu untuk tim nasional Indonesia. Itu. Oke, Bung Ropan, kita tunggu nanti hasilnya. Yang pasti sudah sehari ini mereka berangkat ya Bung ya? Berangkat. Ya. Mereka berangkat ke Turki. Kita tunggu hasil uji coba melawan Libya dan juga melawan Iran dan nanti memulai di Piala Asia di Qatar, ya kan? Jangan lupa ini. Kita lagi pakai ini enak nih. Ya, wah ada nama siapa nih? Nils Mark Klok. Mark Klok ada di sini. Nanti Nils pakai Mark Klok nih ya. Luar biasa nih. Oke, Nils the next level. Oke. Mark Klok ya. Betul. Mungkin sebentar lagi mau Ropan. Begitu ya. Mills. Kita mesti Roni bagaimana? Hai. Jangan lupa saksikan juga Jaspil Jumat 22 Desember jam 9 malam di channel YouTube Sportify Indonesia bersama Coach Justin. Coach Justin. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kita tunggu hasil uji coba timnas senior melawan Libya dan juga Iran. Sampai jumpa. Ciao.